kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang vektor posisi ya. Nah, secara definisi, vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik O atau 0,0. Artinya seperti ini kalau kita gambar. Nah, dalam bidang kartesius, X ini Y, maka yang namanya vektor posisi adalah vektor yang selalu melekat di titik pangkal. Seperti itu. Nah, ini ada juga lagi ini titik O, misalnya ini A, ini misalnya B, kemudian ini ada lagi vektor C misalnya, ini ada vektor juga misalnya D. Maka keempat vektor ini selalu titik pangkalnya berpusat pada titik O ke 0,0. Kalau kita ambil secara sendiri-sendiri ini akan seperti ini misalnya bentuknya. Nah, ini O, ini A. Sehingga kalau kita lihat berdasarkan arah panahnya, ini bisa kita namakan adalah vektor OA ya, seperti itu. Begitu juga yang lainnya ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan vektor posisi dari titik-titik yang diberikan? Nah, dengan pangkalnya selalu dengan titik 0,0. Nah, itu ada contohnya. Tentukan vektor posisi dari titik P2,4. Nah, titiknya sudah diberikan titik P2,4. Maka vektor posisinya adalah OP sama dengan 24 seperti ini. Nah, bagaimana caranya kok bisa langsung dapat seperti itu? Nah, kita coba jawab secara formula ya. Jadi formulanya, kemarin sudah Bapak sampaikan bahwa misalnya vektor AB itu dicari dengan perubahan dari sumbu X, X2 kurang X1, kemudian perubahan sumbu Y, Y2 kurang Y1. Nah, kalau posisinya seperti ini, maka kita bisa lihat ya. Jadi kita bisa lihat bahwa titik O itu adalah 0,0, kemudian titik P itu adalah 2,4. Kalau kita gunakan formulanya ke sini, itu kita dapatkan OP ya sama dengan, nah, perubahannya X2 kurang X1. Berarti mana X2 mana X1 di sini? Ingat, yang menjadi X2 adalah titik ujung. Maka yang menjadi titik ujung di sini adalah P. Berarti X2-nya adalah 2, X1-nya adalah 0. 0. Kemudian Y2-nya yaitu titik ujung dari P ini, Y2. Nah, 4 kurang Y1-nya adalah titik pangkal di situ dalam elemen Y-nya, 0. Sehingga kita peroleh 2 kurang 0, 2, 4 kurang 0, 4 ya. Sehingga vektor posisi dari titik P kita dapatkan 2, 4, itu OP. Sangat gampang ya. Misalnya diberikan titik yang lain, misalnya dari titik pangkal ada titik lain, misalnya di sini Bapak berikan ini 6, di sini misalnya negatif 3, maka kalau kita temukan titik, misalnya titik U di sini ya, 6, negatif 3. Coba cari vektor posisi ya, cari vektor posisi dari titik U 6, negatif 3. Nah, coba cari ya, sama caranya ya, cara menjawabnya langsung saja jawab karena dia berada pada titik pangkal 0,0. Seperti jawaban sebelumnya, tidak ada perubahan elemennya ya, sehingga kita bisa buat OU. Ingat OU, kenapa OU? Karena titik pangkalnya O, titik ujungnya U ya. Kita buat ini OU ya, garis itu sama artinya dengan 6, negatif 3 ya. Dalam bentuk vektor apa Bapak buat ini? Vektor kolom ya. Kalau misalnya vektor basisnya gimana? OU sama dengan 6I terus dikurang 3C. Ini kita sampaikan dalam bentuk vektor basis ya. Jadi pada intinya untuk vektor posisi tidak ada merubah elemen pada titiknya, hanya menjadikan dia vektor seperti itu. Bisa dipahami ya?
Ya, kalau bisa kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang vektor satuan. Vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Secara definisi, vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang atau besar satu satuan. Jadi, setiap vektor itu memiliki vektor satuannya sendiri-sendiri ya. Misalnya ada vektor AB, maka dia punya vektor satuan juga ya. Vektor satuan. Vektor OU misalnya ya, dia juga punya vektor satuan ya. Vektor satuan. Jadi setiap vektor akan memiliki vektor satuannya. Nah, apa sih vektor satuan itu? Kalau berbicara secara definisi kan sudah tadi ya. Nah, secara matematis, vektor satuan itu memiliki panjang satu. Nah, misalnya kalau kita punya vektor A dengan kondisi misalnya 1, 0, coba kita cari panjangnya berapa. Kita cari panjang A sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Kan seperti itu ya. Penjelasan yang sebelumnya, mencari panjang vektor kan seperti itu. Nah, kemudian sama dengan akar dari 1 tambah 0. Sama dengan akar 1 sama dengan 1. Nah, inilah yang dinamakan vektor satuan. Vektor yang memiliki panjang vektor 1. Nilainya 1 ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita menemukan vektor satuan dari vektor-vektor lain yang ada? Itu. Ya, sekarang kita akan bahas. Nah, di atas ini sudah ada formulanya. Dalam mencari vektor satuan dari suatu vektor, itu caranya adalah vektor satuan kita lambangkan dengan E, misalnya vektor E itu sama dengan vektor A per panjang dari vektor A. Rumit ya? Ya, rumit kalau kita tidak belajar ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggunakan ini? Kita coba dengan contoh soal saja biar lebih gampang. Ini. Diberikan vektor U. Nah, ini contoh soal ya. Contoh. Diberikan vektor U dengan vektor-vektornya itu 3i kurang 4j. Atau bisa kita ubah menjadi vektor U sama dengan 3 negatif 4. Yang mana paling gampang kalian bisa lihat, silakan diubah boleh. Nah, bagaimana cara kita mencari vektor satuan? Nah, sebelumnya cari dulu panjang vektornya. Panjang vektor U berapa? Panjang vektor U itu adalah akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Berapa itu? Akar dari 9 ditambah negatif 4 kuadrat berarti tambah 16 dengan akar 25 sama dengan 5. Itu panjang dari vektor U. Nah, sekarang gimana caranya mencari vektor satuannya? Nah, tadi sudah dijelaskan vektor satuannya. Vektor satuannya ya, kita gunakan formula tadi. Vektor E itu sebagai vektor satuan ya. Sama dengan vektor U ya dibagi dengan panjang vektor U. Jadi kita sudah punya panjangnya ya, sudah kita cari panjang vektor U. Vektor U sendiri sudah ada juga di soal. Kita cari sekarang. Vektor U-nya berapa? 3 dan negatif 4 ya. Berarti kita lihat 3 dan negatif 4 elemen-elemennya ya. Dibagi dengan 5. Panjang U-nya 5 ya. Nah, sampai di sini pasti bingung. Gimana caranya menyelesaikan soal seperti itu? Nah, tenang. Bentuk seperti ini ya, bentuk seperti ini kita bisa ubah. Jadi dibagi 5 artinya dikalikan 1/5. Berarti kita bisa buat secara terpisah. 1/5 kali dalam kurung. Nah, ini vektornya dia. 3 negatif 4. Boleh seperti itu. Kalau misalnya bingung menggunakan ini, kalau bingung ya mencari yang paling atas, kita bisa ubah dalam bentuk 1/5 kali vektornya. Boleh. Sama dengan
1/5 kali 3. Berapa? Nah, ini sama dengan perkalian matriks dengan skalar. Berarti pecahan 1/5 kali 3. Maka pembilangnya ada yang dikalikan. 1 kali 3. Gitu ya. Jadi ini jadinya 3/5. Yang di bawah jadinya negatif 4/5. Ya, seperti itu. Kira-kira bisa ya mencari vektor satuan. Nah, terus bagaimana Pak? Kan itu merupakan vektor satuan. Berarti kalau kita cari panjang vektor satuan ini harusnya 1 kan? Ini harusnya 1 vektor satuan dari E ini yang kita cari. Ya, kita coba buktikan. Ya, bukti E merupakan vektor dari 3/5 dan negatif 4/5. Ya. Maka panjang E kita bisa buktikan apakah dia benar vektor satuan ini. Kita buktikan dengan mencari panjangnya. Sekarang coba akar dari 3/5 ini dikurung kuadrat ditambah kurung negatif 4/5 kuadrat. Berapa ini? Sama dengan akar 3/5 kuadrat, masing-masing pembilang dan penyebut pangkat 2, berarti itu jadinya 9/25. Wah, negatif 4 kuadrat berapa? 16. Jadi 16/25. Jumlahkan sekarang. Akar 9 tambah 16 berapa? 25 per. Ini jangan dijumlahkan penyebutnya ya. Ingat, penjumlahan pecahan pembilang saja yang dijumlahkan. Penyebutnya biarkan 25. 25 bagi 25 ya. Akar 1 sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa panjang vektor E itu nilainya 1. Maka benar. Ini terbukti bahwa ini adalah vektor satuan. Ya. Sehingga kita bisa buat simpulannya. Ya, jadi vektor satuan dari vektor U adalah vektor E, ya, E dengan elemen-elemennya adalah 3/5 dan negatif 4/5. Nah, itu. Jadi tanyakan berapa vektor satuan dari vektor U? Ya, inilah vektor E sama dengan 3/5 negatif 4/5. Kira-kira jelas ya? Iya, kalau jelas kita lanjut. Ya, sekarang kita akan lanjutkan tentang penjumlahan dan pengurangan dua vektor. Langsung saja pada contoh soal ya. Jadi Bapak kira untuk penjumlahan dua vektor dan pengurangan dua vektor atau lebih itu bisa langsung ke soal. Nah, ini diberikan 3 vektor seperti itu. Jadi ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C, di mana masing-masing vektor ini memiliki jenis vektor apa? Kira-kira jenisnya? Ya, vektor basis ya. Jadi dia dibuat dalam bentuk vektor basis. Jadi kalau ada yang bingung dengan bentuk vektor basis, bisa diubah menjadi vektor kolom atau vektor baris. Biasanya sih kalau lebih sering diubah menjadi vektor kolom. Nah, sekarang tentukanlah nomor 1 vektor A ditambah vektor B. Kita coba jawab. Jadi soal nomor 1, pertama kita ubah dulu. Bagi yang bingung dengan bentuk vektor basis, kita ubah vektor A menjadi vektor kolom. Jadinya 3 negatif 4 ya. Bisa dipahami ya? 3 dan negatif 4. Kemudian vektor B-nya kita ubah menjadi 4 dan 7 ya. Lanjut. Ini B-nya kurang. Kemudian C ya, C-nya diubah menjadi C-nya diubah menjadi apa sekarang ini? 2 di bawahnya. Karena 7-nya tidak ada, karena J-nya tidak ada, berarti 0 di sini ya. Kali 0 kali J kan 0. 0 tambah 2i kan tetap 2i. Nah, seperti itu. Berarti kalau misalnya tidak ada lagi satu elemen dibuat dalam vektor basis, maka
elemen yang tidak ada itu dinolkan. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita lanjut. Kita coba buat nomor 1. Yang nomor 1 yang diminta adalah vektor A ditambah vektor B. Ya, kalau sudah dibuat dalam bentuk vektor kolom gampang sekali ini. Jadi vektor A3 dan negatif 4 ditambah vektor B 4 dan 7. Sehingga hasilnya tinggal jumlahkan dengan elemen-elemen yang bersesuaian, sama seperti penjumlahan dua buah matriks. 3 tambah 4 itu 7. Negatif 4 tambah 7 adalah 3. Maka hasil penjumlahan vektor A ditambah vektor B adalah 7 dan 3. Kita lanjut. Ya, kita lanjut sekarang nomor 2. Nah, berapa hasil pengurangan vektor B dikurang vektor C? Jadi pengurangan, nah, caranya adalah vektor B berapa? 4 dan 7 dikurang vektor C 2 dan 0. Jadi tolong perhatikan khusus untuk vektor C ya. Kalau misalnya ada suatu basisnya tidak terlihat, berarti itu 0 nilai koefisiennya ya. Ini hasilnya berapa? 4 kurang 2. Berapa 4 kurang 2? Wah, 7 kurang 0, 7. Jadi seperti itu nilainya. Yang ketiga sekarang, nah, tentukan penjumlahan dan pengurangan dari 3 vektor itu ya. Vektor A dikurang vektor B ditambah vektor C. Berapa hasilnya? Ini kita buat lagi. Vektor A itu sudah 3 dan negatif 4. Ya. Kemudian dikurang dari vektor B itu adalah 4, 7. Tambah vektor C. Vektor C adalah 2, 0. Maka hasil penjumlahannya berapa? 3 kurang 4 berapa? Negatif 1 ya. 3 kurang 4 negatif 1 tambah 2 itu hasilnya 1 ya. Negatif 4 kurang 7 berapa? Negatif 4 kurang 7 negatif 11 tambah 0 negatif 11. Nah, seperti itu ya. Dari soal yang dijawab ini, hasilnya juga bisa kita ubah menjadi vektor basis ya. Jadi untuk yang nomor 1, hasilnya tersebut adalah 73, bisa kita ubah menjadi vektor A tambah vektor B itu menjadi 7i ditambah 3j ya. Jadi 7i tambah 3j ya. Kemudian yang nomor 2, vektor B kurang vektor C itu mendapatkan hasil 2i ditambah 7j. Yang terakhir kita bisa dapatkan bentuknya adalah 1i ya, dikurang 11j, atau karena dia 1i bisa ditulis i saja dikurang 11j.